Saya mau tanya, menurut Anda Pak Jokowi itu bagus nggak? Oh bagus banget, luar Dari biasa. mana dia lahir? Pak Jokowi. Seorang presiden aktif membiarkan anaknya untuk terlibat dalam pilpres lagi. Itu liberal apa enggak? Loh, itu kan sistem harga kemampuan manajerialnya dengan seorang yang nggak lulus harga SD. saya tinggi, harga Nilai suaranya beda. Saya Bu. interupsi lah untuk Anda. mengenai. Pasti beda. 1 menit. Di Kalau ruangan semua ini Anda diserahkan jangan kepada merendahkan kelompok rakyat yang Indonesia. apolitis, yang nggak mengerti, bisa maka seolah-olah Anda pinter rusak sendiri. Republik ini. Ya, jadi gini. Dari sistem Termasuk politik Kodari saja kita hari ini nggak ada lagi sistem perwakilan kan. One man one vote dalam sebuah kebebasan pilihan-pilihan calon wakil rakyat itu kan semua kapital yang berbicara di situ, ya. Dan di situ liberal. Salah satunya. One man one vote. One man, one pemilihan vote. langsung Bukan oleh ada lagi sistem pemilihan demokrasi. langsung oleh rakyat itu adalah liberal. Liberal, sangat liberal. Yang sangat Ya. liberal itu apa yang diusung oleh Kodari kemarin? Apa itu, Bung Rey? Presiden bisa 3 periode. Loh, Prabowo sama Jokowi bisa saja. Ya kan, itu tapi kan sistem nggak- contoh salah kan satu nggak contoh jadi. yang Itu- disebut dengan paling liberal. Itu Makanya gagasan. saya mengusulkan untuk menjawab ini kita serahkan kepada Bung Ade dan juga Bung Kodari. itu Karena yang sebuah mempraktekkan Tapi demokrasi yang sebuah gelitik, Nanti bisa jawab. gelitik. Tapi saya mau tanya dulu, dari mana logika one man one vote, pemilihan langsung oleh rakyat itu liberal dan menghancurkan Nah, negara ini? saya sekarang gini, yang kemarin sempat hangat soal bagaimana pemilihan kepala daerah itu akan dikembalikan kepada DPRD. Ya. Karena apa? Sangat destruktifnya sistem pemilihan kepala daerah yang langsung hari ini itu. Kemarin kan wacananya soal high cost politik saja. Bentar, jawaban saya belum pertanyaan saya belum Anda jawab. Di mana logikanya ketika pemilihan langsung oleh rakyat one man one vote itu adalah liberal yang merusak negara ini? Loh, kebebasan yang tanpa batas ya, termasuk yang sekarang ini kita amandemen UUD 45 itu sampai 4 kali ya. Di dalamnya itu kebebasan-kebebasan yang luar biasa tanpa ada kontrol juga itu menjadi pintu masuk untuk orang seenaknya berbicara. Contoh konkret hari ini ya, contoh konkret saya katakan. Bagaimana seorang mantan kepala seorang presiden kita dinistakan secara luar biasa tanpa adanya sistem yang melindungi sebuah wibawa seorang mantan presiden ya yang dinista, dihina. Kasus ijazahnya. Kasus salah satu contoh itu ya. Salah satu contoh. Semua pelaku-pelakunya hari ini masih bebas berkeliaran bahkan tampil terus di media untuk melakukan Tapi campaign itu kan soal ada kaitan dengan one man one vote. Enggak, itu kebebasan yang diberi ruang oleh sebuah sistem politik kita. One man one vote di kepala daerah itu juga sebuah kecelakaan. Bukan, Coba lihat. pertanyaan saya one man one vote mana yang merusak? Loh, orang dulu kepala daerah itu dipilih melalui perwakilan DPRD. Dan itu lebih baik. Lebih baik. Lebih bisa mengontrol destruktifnya sistem Bukankah itu. mengontrol anggota DPRD jauh lebih buruk nanti? Oh enggak. Karena apapun bisa dilakukan. Enggak. Justru Saya rentang bertanya, kendali. Contoh gini, saya kasih daripada contoh, Bung. menguasai katakanlah untuk Jakarta 10 juta orang, lebih baik menguasai 100 anggota DPRD. Ya, makanya di situ modal yang berbicara untuk menjadi seorang Modalnya lebih gubernur. kecil untuk menguasai. Ya, untuk menjadi seorang gubernur, menjadi seorang kepala daerah, kalau nggak punya modal sekarang, ya, itu sangat susah. Dan apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Betul, pertanyaan tadi. Dan apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Soal yang mana? Kan katanya merusak pilkada tak langsung, lalu kemudian tadi. Jadi saya bilang sekarang kan sistem kita ini sangat liberal, baik dalam sistem politik ya, sistem sosial kita, budaya kita itu. Bung Kalau David, dulu orang, saya mau tanya Bung David orang punya Anda kebebasan setuju bertanggung nggak jawab dulu ya. Presiden itu bisa 3 periode. Loh, sekarang undang-undang memungkinkan itu nggak? Enggak, ini bukan soal undang-undang. Anda setuju nggak sebagai ide presiden itu bisa 3 periode? Maksudnya undang-undang bisa dirubah gitu. Kalau kita bersepakat lewat perbaikan undang-undang ya monggo kalau itu disepakati, nggak ada salahnya. Berarti itu liberal dong. Loh, kok liberal? Gimana kalau presidennya nggak dibatasi? Loh, kan kalau dibatasi 3 periode apa yang salah? Loh, itu artinya liberal. Umumnya orang pakai 2 periode. Anda pakai 3, ya lebih liberal dong dari 2 periode. Loh, kalau misalnya gini, kalau itu diketukan palu, enggak gini Bung. Kalau itu disepakati lewat perubahan UUD 45, apa yang salah? Seorang presiden aktif membiarkan anaknya untuk terlibat dalam pilpres lagi. Itu
liberal apa enggak? Loh, itu kan sistem. Nah, iya. Nah, iya. makanya gini, Iya. saya tanya Ini Bung Rey, liberal apa enggak? itu kemauan Pak Jokowi atau bukan? Bukan. Ah. Kita menanya seorang presiden, kan saya nggak menyebut Iya. Pak Jokowi. Iya. Seorang presiden aktif membiarkan anaknya terlibat untuk dalam pencapresan. Iya. Itu sistem liberal apa enggak? Ya karena sistemnya memberi ruang untuk itu. Berarti- Pertanyaannya, kenapa nggak mereformasi sistem yang ada di MK? Berarti Pak Jokowi kalau diturunkan Pak Jokowi ikut sistem liberal itu. Enggak, salah. Logika Anda salah. Loh, gimana? Salah logika Anda. Kalau misalnya MK tidak membuka ruang itu, ya berarti kan nggak bisa. Iya, berarti- Tetapi karena MK membuka ruang itu, apa yang salah? Ya berarti Pak Jokowi ikut demokrasi liberal Oh, itu. bukan, nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Sistem di MK, sistem di MK itu membuka ruang untuk itu. Jadi jangan selalu personality ke seorang Jokowi, karena itu yang saya katakan. Jangan-jangan nanti rakyat bersuara jadi bilang liberal. Iya. Ini kita juga sangat liberal Berarti sebenarnya. Anda kan? ada di forum liberal. Oke. Ya. Silakan. Karena semua orang bisa berbicara dengan apa yang menjadi Karena gagasan-gagasannya. rakyat bisa bicara atas kedaulatannya. Ya. Ya. Ya, silakan. Sekarang rakyat bicara di antara mahasiswa nih. Saya pikir tadi waktu saya nggak akan ada lagi nih kalau lihat Ada perdebatan Prof. Leli. ini. Ya, pertama saya memang beruntung ya. Saya menjadi dosen sejak zaman Pak Harto. 8 tahun sebelum Pak Harto turun, saya udah jadi dosen. Saya menjadi narasumber di iNews TV sejak zaman Pak SBY. Jadi banyak perdebatan yang sudah kita ikuti, termasuk dengan Kodari dan Bang Ubed. Sejak 2011 kita sering bersama di TV One dan TV-TV lain termasuk di iNews. Saya mengamati tiap pemimpin di negeri ini punya gaya komunikasi politik yang berbeda. Mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo sekarang. Untung nggak salah ya nyebut nama presiden sampai 8. Karena ada yang salah loh. Pancasila juga masih ada yang salah, padahal dia pejabat gitu. Nah, jadi ada namanya teori self-compassion. Teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu menggunakan pendekatan bagaimana dia menilai dirinya sendiri dulu secara ulas asih. Saya ini harus penuh kebaikan, saya ini harus melakukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh rakyat dan sebagainya. Lalu muncullah yang namanya common humanity. Common humanity itu mencoba mengibaratkan kesadaran diri si pemimpin itu sendiri. Bahwa saya ini manusia juga loh. Saya ini manusia juga yang tidak sempurna. Belum tentu apa yang saya niatkan dalam hati baik, tapi baik dilihat oleh orang lain. Nah, itulah yang muncul kemudian para pengkritik. Para pengkritik itu muncul dari teori semacam ini. Lalu berkembanglah sebuah teori lain, karena kebetulan saya juga magister psikologi. Teori lain yang mengatakan tentang behavioral theory. Nah, disinilah muncul bagaimana pemimpin mencoba menawarkan dirinya untuk bisa berempati dengan orang lain, baik yang mengkritiknya maupun yang memujinya. Dalam sisi inilah Pak Prabowo nampak berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi dia melihat saya bisa berada dengan orang yang bahkan ada di bawah saya, tidak saya lihat sebagai orang yang ada di bawah saya gitu. Makanya dia kalau pidato ada Teddy, ada tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan dengan Teddy lebih banyak ketimbang untuk saya misalnya, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, kalau kita mengamati apakah kehadiran Kak Susno 2G, karena sama-sama orang Palembang, Kak Susno dan teman-teman itu adalah sebuah berkah, anugerah atau musibah. Itu bisa kita lihat nanti dalam perjalanannya. Apa setelah bertemu dengan Pak Presiden daya kritisnya berkurang setelah dijelaskan dan lain dan sebagainya. Ada satu pernyataan yang menarik tadi yang saya pikir akan dikulik oleh Bang Rey sama Bang Ubed, ternyata enggak. Tadi ada pengakuan dari Pak Prabowo bahwa ada masalah tambang ya atau apa tadi. Dan kemudian Pak Prabowo tahu siapa orang itu. Lalu kemudian Pak Prabowo mengatakan mundur saja. Mundur saja itu rakyat nggak suka pernyataan itu. Rakyat nggak suka? Nggak suka. Kalau kita baca netizennya itu nggak suka. Anda mundur saja. Harus ada punishment terhadap orang yang terlibat
dalam proyek-proyek yang menyakiti hati rakyat itu. Jadi kalau dilihat kan antara gaya komunikasi, model komunikasi, pola komunikasi itu definisinya dalam ilmu komunikasi beda-beda. Tapi Pak Prabowo sejak mulai dilantik dia mencoba membuat sebuah pola komunikasi yang kemudian secara terstruktur dibangun di lingkungannya sendiri. Bagaimana kedekatannya dengan para menterinya termasuk pada yang mengkritiknya. Ingat nggak ketika Pak Jokowi pertama kali dilantik, itu kan ada tindakan terhadap para pengkritiknya. Saya sempat berkata Pak Jokowi kan hadir dengan dibangunnya sebuah sikap media darling waktu itu. Pak Jokowi itu muncul ke permukaan karena adanya media darling. Lalu kemudian para mengkritiknya itu ada yang kemudian dibully. Bang Ubed pada akhirnya kena juga. Bang Ray nggak pernah nih. Karena saya pernah dengar di lingkungan termasuk ring 1 lah orang ngomongi Bang Ray nih. Katanya, tapi dia memang aktivis asli katanya. Udah nggak usah disentuh dia itu. Jadi saya dengar itu secara langsung. Tapi kemudian ada orang-orang yang mengkritik justru dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Siapa? Dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Siapa Bu? Siapa dari anggota DPR 2 orang? Fadlizon sama Fahri Hamzah. Padahal kritiknya begitu keras terhadap Pak Jokowi. Nah, jadi memang polanya beda. Pola Pak Jokowi beda, pola Pak Prabowo beda. Nah, saya ingin sebelum lupa nih menyinggung sedikit soal apa tadi yang dibilang soal pemilihan langsung one man one vote itu adalah liberal. Siapa bilang gitu loh? Bang David. Iya kan Bang David tadi. Kita ini Bang sebagai rakyat hanya punya satu hak saja. Dan itu pun kita gunakan 5 tahun sekali untuk memimpin pemimpin kita memilih. Hak lain, hak legislatif, hak legislasi, hak anggaran dan pengawasan sudah diambil alih semua oleh anggota dewan. Nggak ada hak kita yang lain. Satu-satunya hak yang kita miliki cuma memilih. Karena kita dipilih belum tentu kita bisa dicalonkan oleh rakyat. 5 tahun sekali mau diambil Mas juga. Aiman. Alangkah rakusnya wakil rakyat itu. Iya. Gitu ya. Dan apakah bisa menjamin jika pemilihan dikembalikan kepada wakil rakyat, uang kos politik yang akan dia keluarkan lebih sedikit daripada yang dia bagi sembako kepada rakyat? Kalau bisa satu anggota, kalau satu anggota dewan minta 100 miliar satu anggota dewan, coba bisa di-manage. Belum lagi biaya perahunya dan sebagainya. Artinya gini Bu, memanage pemilih 1 juta di satu kabupaten dengan memanage anggota DPR 30 orang, mengontrolnya itu lebih mudah ya. Coba lihat sekarang kenapa undang-undang kita bahwa kalau money politik itu ada sanksi. Kenapa aparat gagal melaksanakan itu? Karena rentang kendalinya Bu, anggota dewan mengontrol 1 juta pemilih dengan mengontrol 25 atau 30 anggota dewan itu lebih mudah mengontrol. Siapa itu. Bilang? Kalau soal money politik. Bilang? Itu kan kata Anda. Kenyataannya ini kan soal demokrasi perwakilan Bu. Itulah sebabnya. Nah makanya kalau ini diskusinya bisa panjang. Saya sarankan pemilihan presiden. Bung Aiman buka satu ruang untuk kita diskusi topik ini supaya kita bisa mengkaji historis ya. Kajian ideologisnya, kajian historisnya, kajian sosiologisnya, supaya kita bisa menyimpulkan Bu. 2013 Bang Ray ada, Kodari ada. Boleh. Aja, karena itu sangat kajian kami sudah mengkaji begitu dalam. Pilihan kita celaka dalam sistem ini. 2013 kita sudah membahas ini. Makanya sekarang banyak konflik di daerah, konflik kepala daerah dan modal yang bermain. Satu orang mau menjadi bupati kalau nggak punya 50 miliar minimal susah Bu. Saya juga menjadi saksi ya. 2013 ini kita bahas bersama Kodari Ray Rengkuti di Indonesia Lawyer Club. Saya narasumbernya juga waktu itu. Salahkah pemilihan langsung? Pertanyaannya itu. Sebab apa? Sebab apa? Ternyata ada anggota dewan setelah pemilihan kepala daerah besoknya dia langsung beli mobil, beli rumah baru, dan lain istri baru dan lain-lain dan sebagainya. Dari mana duitnya? Dari hasil pemilihan bupati. Kita nggak usah sebut namanya. Dan itu terjadi di mana-mana. Tiba-tiba dia jadi orang kaya baru.
orang sableng baru, orang populer baru dan Itu sebagainya. yang harus dibenahin dalam sistem ke depan. Bagaimana Kalau mau, membenahinya kalau serius otaknya, membenahi sistem, Bu. Kalau Jadi otaknya kalau sudah tidak benar mengelola sejak awal, negara gimana ini mau diserahkan membenahinya? ke semua rakyat ya. Oke, kedaulatan rakyat itu ada, tetapi harus ada demokrasi perwakilan kita. Tidak Nggak semuanya mungkin, kita Bu, serahkan seorang hak profesor itu. seperti Ibu disamakan harga kemampuan manajerialnya dengan seorang yang nggak lulus harga SD. saya tinggi, harga Nilai suaranya beda, Saya Bukan interupsi lah rendah. untuk Ya. mengenai. Pasti beda. 1 menit, Mas Eman. Jadi banyak hal yang harus 1 menit, dikaji. brother. Saya kira kita perlu tegaskan lagi apa itu liberalisme. Liberalisme Iya, itu nggak sembarangan, dari bukan kata soal Latin, pemilihan. bahasa Latin itu liber, itu artinya bebas. Liberalisme kemudian menjadi ideologi yang mengusung kebebasan. Liberalisme dipahami dari berapa aspek. Aspek ekonomi, kita bicara soal kebebasan pasar. Biarkan pasar bekerja berdasarkan hukum supply and demand. Hukum permintaan dan penawaran. Kontrol negara sedapat mungkin dikurangi. Nah, sementara demokrasi kita kan menuntut negara, harus kontrol dong pasar, karena ada tanggung jawab sosial pasar yang harus dia jalankan. Itu di Dalamnya ada ekonomi. perwakilan. Ekonomi. Politik. Sosial politik. Harus ada kebebasan untuk lahirnya kelompok-kelompok sosial, kelompok politik, tidak boleh dibatal siapapun untuk Kelompok kritis, menyatakan pressure group. yes, Oke. pressure group, interest group segala macam ya, termasuk lobis. Dalam konteks pemilu, liberalisme itu tidak ada hubungannya sebetulnya karena kita tidak juga menganut sistem demokrasi liberal. One man one vote itu prinsip demokrasi, bukan prinsip liberalisme. Bahwa setiap orang sama di mata hukum. Bahwa setiap orang punya suara yang harganya sama. Ibu itu dan saya yang sekolah sampai mentok S3 sama dengan orang dimanapun yang gak pernah masuk SD. Karena sama-sama manusia. Karena demokrasi menjamin bahwa hak asasi itu sama. Dan itu bukan liberal. Itu bukan liberalisme. Bukan liberal. Brother, Jadi saya itu. hanya meluruskan supaya kita tidak rancu. Ya. Sebagai Kenapa? sambungannya begini, Bung Benny. Nah, Seorang petani miskin di pelosok sana itu harus didengar suaranya. Sama seperti orang yang sekolah, profesor, itu juga harus didengar suaranya. Bagaimana cara yang paling memungkinkan karena bagi setiap orang untuk didengarkan suaranya, mereka dilibatkan untuk memutuskan apa yang menjadi 5 tahun ke depan. Dan tidak cukup dengan perwakilan. Anda lihat Hanya satu, Nah, itu yang satu kali perbedaan dalam 5 persepsi tahun. di situ. Hak yang Tidak dimiliki Seorang oleh yang rakyat. tidak Jadi punya tuntutan kemampuan analitik, dia harus diwakili sebagai satu komunitas, Ya, satu kita orang yang harus punya tersinggung lah, perwakilan. tidak semua rakyat Indonesia yang punya tidak punya daya kemampuan yang analitik. tinggi. Ibu sebagai profesor harus bisa Ini mewakili punya orang yang tidak kemampuan terdidik, analitik Bu. semua loh yang ada di Kalau ruangan semua ini. Anda diserahkan jangan kepada merendahkan kelompok rakyat yang Indonesia. apolitis, yang nggak bisa mengerti, maka seolah-olah rusak- Anda pinter rusak sendiri. Republik ini. Gimana ceritanya? Makanya itu yang saya katakan. Ba- Sistem kita adalah bagaimana Gara-gara dengan kita yang kita celaka menginginkan hari ini. sistem Bung David, perwakilan lalu ya, merendahkan rakyat pemilihan Indonesia. langsunglah Jokowi 2 periode dan Ya. diminta oleh Kodari kalau bisa 3 periode kata Kodari. Makanya Karena benahin pemilihan sistem, Bung. langsunglah muncul namanya Prabowo. Makanya benahin sistem oleh- kalau mau memperbaiki ada proses Bukan, evaluasi. bukan. Ya. Saya mau tanya, menurut Anda Pak Jokowi itu bagus nggak? Oh bagus banget, luar Dari biasa. mana dia lahir? Pak Jokowi. Dia lahir dari rakyat. Sistem ini kan? Ya, dari Oke, rakyat. artinya sistem ini sudah bisa membuktikan Ya. lahirnya pemimpin yang bagus. Bang Rey. menurut Oh iya David. betul. Bang Rey. Makanya saya katakan Omongan soal bahwa Pak Jokowi setiap Kalau sudah bagus opini, kenapa lagi diperbaiki? setiap opini itu harus ada punya mekanisme udah ada. kontrolnya. Setidaknya Jadi kita bagus nggak bisa dulu, Bung kita David. nggak bisa membangun Oke, opini kita yang kembali saat lagi, destruktif, tetap kan? bersama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi kita kembali.